Jelaskan. Kalau nanya. Urang? Nah, kemana? Dari dia atas nama Hirman. Atau urang? Ngomong tuh berarti? Pakai orang tapi atas nama dia. Ini saya Hirman. Selamat sore kepada semua peserta webinar Cybersecurity. Mohon maaf atas gangguannya tadi. Dalam 5 menit acara webinar akan dilanjutkan. Mohon untuk peserta webinar untuk mengaktifkan kameranya. Terima kasih. Kalau saya kan Kenapa jadi begini? Ini Zoom-nya mau dipakai sama yang punya. Iya Pak, jadi ada miskomunikasi Pak. Saya tuh sebenarnya emang minjem akun punya rekan saya. Nah, taunya yang bersangkutan sama saya tuh katanya longgar hari Senin tuh. Nah, tiba-tiba tadi katanya ada dadakan gitu dari pihak sananya. Gitu. Gitu sih Pak. Iya. Bisa padahal kes apa yang biasanya itu sewa di Reza. Nah, itu terakhir. Iya, kan Cuma 70.000 ini. 70.000 juga murah. Di patungan segitu cuman itu doang. Belum tanggal 1 Pak, jadi kismin semua. Lanjut. Yang data saya kapan? Sabtu. Awas jangan sampai kejadian lagi. Iya. Kayaknya apa? Cuma 75.000. Iya. Kalau memang nggak ada, udah sewa aja 75.000. Daripada gitu lagi. Kayak tadi Pak Yadi loh. Iya. Saya juga aneh Pak. Tadi tuh soalnya dadakan. Iya tadi saya langsung di chat privasi sama adminnya langsung Pak di grup chatnya itu. Ini siapa katanya tiba-tiba pakai akun ini katanya. Nah sedangkan saya kan udah ngomong sama rekan saya tuh, ya rekan saya tuh emang udah ada saut paut sama itunya Pak, sama perusahaannya gitu. Taunya nggak ada kabar dianya. Ternyata bahwa sekarang tuh ada webinar rutin setiap jam 1. Gitu. Udah Pak, udah di record juga, aman. Astagfirullah. Iya, Aku bentar lagi. mau bina bagus. Iya. Mau. Jadi ribuan nanti. Parah. Dari kota Bisnis. Dari emang lo teh meuli ruangan sorangan mahal itu nu kurang share kamari mah nyewa ruangan eta mah. Iya, tapi murah ceban anjir. Selamat sore semuanya. Mohon maaf gitu. atas gangguannya sebelumnya. Mari kita lanjutkan ke acara tadi selanjutnya, pertanyaan yaitu penyampaian materi dari narasumber yang kedua, yaitu Saudara Cahya Miftahul Falah, di mana narasumber pertama ini merupakan seorang mahasiswa Prodi Informatika di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, yang pastinya sudah banyak dikenal oleh mahasiswa Fakultas Teknologi dan Informatika, terutama Prodi Informatika. Beliau juga merupakan mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Informatika pada periode 2023-2024. Langsung saja untuk Saudara Cahya Miftahul Falah, dipersilakan.
Baik, saya mulai. Sebelumnya terima kasih untuk MC yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi kali ini, dan yang terhormat Bapak Dodo Marwondo, dosen penghimpun di cybersecurity ini, dan yang saya hormati teman-teman dan para audiens semua. Untuk meminimalisir waktu, di sini kita langsung saja ya ke pembahasannya. Dari hasil penelitian saya yang berjudul penerapan blockchain berbasis CSDB sebagai peningkatan keamanan data sistem rumah sakit, pencatatan rekam medis. Screenshot. Jadi ada beberapa hal. Iya mah dia kan diubah tata letak atau di mana sih? Sebelumnya kenapa hal yang pertama saya kenalkan gitu? Blockchain, karena kan yang namanya blockchain di sini ada hal yang tabu, hal yang baru berkaitan dengan negara dan saya tahu. Jadi saya di sini sebenarnya bukan mengajarkan teman-teman. Kumaha Ji? Jadi eta partisipan eta yang tentang blockchain ini. Tampilkan semua orang ya. Diskusi saja ya. Tentang gitu well daripada. Jadi untuk yang pertama kita membahas apa itu blockchain, yang kedua kita membahas apa untuk kajian pustaka kita mengambil penelitian ini, dan yang ketiga pendahuluan, yang keempat untuk alur penelitiannya seperti apa sih nantinya kalau kita ingin melakukan analisis untuk blockchain ini, dan yang kelima ada analisis kebutuhan, yang keenam ada perancangan dan implementasi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Dan untuk sedikit informasi di sini mengenai penerapannya, bukan lebih ke pengujian ya, tapi lebih ke penerapan ya, cara penerapannya seperti apa gitu jika kita terapkan gitu. Lanjut. Wayanya ginya. Bisa teman-teman simak di sini tentang blockchain. Jadi Ujuk-ujuk kan? Secara umumnya blockchain itu bisa dibilang sebuah sistem di Hamin sabaraha ya kan. Katana longgar sana. Urang teh kan nyantumkeun jadwal arek nginjem akun, arek aya webinar poe Senin anjing Sabtu jamnya sekian. Dipake enggak? Ya, tapi lain baturan urang anu urang nginjemna lain. Adminna langsung. Di mana yang namanya itu blok. Adminna ini langsung nge-PC urang di nu Zoom-na eta. Yang dimana nanti data tuh saling berkomunikasi. Tapi bedanya blockchain sama ya teman-teman kan tahu topologi, tentang topologi ya kayak topologi bus, topologi stack dan lain-lain. Nah kurang lebih yang punya aslinya gitu. Jadi saya emang nggak ngomong langsung ke yang punyanya gitu. Jadi melalui perantara gitu. Karena ya sebelumnya yang saya ketahui blockchain itu ya lebih ke verifikasi datanya lebih ketat gitu. Jadi awal mula blockchain tercipta tuh lebih ke digunakan untuk cryptocurrency. Tadi gangguan aya kendala. Itu tuh digunakan untuk lebih ke verifikasi. Jadi kan dikarenakan ini lebih unlimited ke penukaran uang digital ya, otomatis kan unlimited pakai kampus berlapis-lapis. Nah blockchain itu berbeda. Lanjut. Nah untuk cara kerja blockchain di sini ya teman-teman, secara umumnya, jadi bisa teman-teman simak. Untuk yang pertama pengguna atau user melakukan transaksi, yang dimana nanti si transaksi ini tuh disiarkan ke jaringan peer-to-peer. Teman-teman tahu kan peer-to-peer maksudnya tuh gak asing dengan peer-to-peer ini. Jadi di dalamnya tuh terdiri dari blok-blok yang ada yang ada komputer-komputer yang setiap kegiatan udah mau mungkin berjalan lancar pasti ada. Jadi nanti tuh si node ini melakukan verifikasi untuk transaksi tersebut. Jadi setelah melakukan transaksi tersebut, si node ini membuat blok baru untuk transaksi yang digabungkan nantinya. Jadi intinya membuat blok baru atau memfilter lah kalau teman-teman lebih paham dari bahasa itu. Jadi nanti tuh si blok baru ini
dilanjut ya ke secara permanen, jadi tidak dapat dirubah. Intinya sudah Ini data balap yang iya sudah itu headset orang ditampilkan di bala sini baru tidak bisa dirubah karena sudah di filtering juga di blok-blok yang sebelumnya. Dan yang terakhir blockchain ini, jadi setelah dianggap transaksi selesai nanti dipastikan kembali, jadi sebuah transaksi ini tuh aman atau enggak. Jadi intinya secara permanen lah, tidak dapat diubah. Pengetahuan umumnya apa aja di plannya? Dan untuk aplikasinya sih untuk blockchain ini banyak ya teman-teman. Salah satunya ya Bitchain DB itu salah satunya lebih ke base blockchain, jadi saling melengkapi. Untuk aplikasinya di sini ada SCM atau Supply Chain Management yang nantinya digunakan untuk melacak asal-usul produk seperti itu teman-teman. Lanjut ya. Untuk kajian pustakanya nih kita pengenalan terlebih dahulu tentang apa masalahnya, kenapa harus rumah sakit sih, maksudnya itu kenapa harus penerapan blockchain di rumah sakit. Tapi sedikit informasi lagi, ini gak wajib ya, ini cuma blockchain itu digunakan sebagai peningkatan data, jadi mau diterapkan atau enggak terserah, itu wewenang instansi juga. Tapi di sini hanya menyarankan nggak bisa apa beberapa aspek yang harus kita ketahui. Oh, iya. Di antaranya ada keamanan dan privasi data medis dan blockchain. Jadi kita sebelum kita menerapkan blockchain ini, kita harus tahu keamanan dan privasinya. nggak maksudnya teh Jadi, si cahaya waktuna lebih ke misalkan sistemnya itu seperti apa sih? tidak sesuai dengan Kita rundown menerapkannya gimana sih? tah kan di game itu mah tuh bisa naon karena langsung private gening ayap ngarana Maksudnya, jadi emang nantinya, iya langsung kudu ngadatangan si data pajal mana yang kita misalkan kita asal-asalan nih menerapin blockchain ini ke ting berapa menit ini sistem pemateri rekaman 2 atau apa, nanti itu 15. bukannya kita Berarti sampai jam? memperbaiki, malah memperburuk lah. 10 menit lagi 14.13 Oh 15 menit. Ya suatu 14.13 berarti. itulah transaksi data seperti itu. Oke, orang Sabtu lah. Kedua ada Bitchain DB dan teknologi blockchain. Di sini ya seperti yang saya bahas tadi, itu saling melengkapi. Kan orang Jadi guys, multi Bitchain itu korelasinya sebuah platform database yang memanfaatkan blockchain. Jadi ini tuh berbeda sebenarnya nggak teman-teman. yakin Jadi sih Bitchain itu lebih ke Kayak- database-nya, tapi yang memanfaatkan blockchain. Dan untuk keunggulannya bisa Tieu lah teman-teman machine simak, learning punten. ya, efisiensi database yang, Tiluan. yang menyimpan data ya dan terukur lah intinya. KB orang Yaspa si Arif Dalam blok-blok, yaitu lebih ke tapi ke aya geuning blockchain. kieu lah Dan enak teh sistem di sini fleksibel dibandingkan blockchain tradisional. Gitu. udah mas Lanjut. Ini masih kita di ranah pengenalan tentang masalah yang kita bahas dari awal, dan yang ketiga adalah solusi dan tantangan. was naon eta Jadi was naon kita tuh gak sembarangan memilih sektor untuk Oh, iya? penerapan blockchain ini. Soalnya Dari dalam kalau lebih kita rahat? memilih sektor dalam penerapan blockchain ini Oh. sembarang aja teman-teman. Lebih ke akan sia-sia sih, maksudnya tuh kan namanya blockchain otomatis banyak ya kebutuhannya, apalagi lebih ke penerapannya tuh gak murah lah. Jadi biasanya solusi untuk blockchain ini diterapkan di sektor-sektor yang besar, skala besar, bukan skala kecil seperti ya rumah sakit dan lain-lain. Dan untuk yang secan aya kartu ujian orang rekomendasi implementasi blockchain dalam rekam medis, ya seperti yang saya bilang, untuk penerapan di sini Itu bukan 503 hanya tentang blockchain saja pas yang generate kita harus kartuna pahami, itu bisa tetapi ya aplikasi rekam medisnya juga kita harus Baru? pahami alurnya seperti apa gitu, harusnya masih bisa kan biar kita tuh tahu gimana cara untuk menerapkan blockchain ini. Lanjut. kurang poho saya nanti uas Di sini masih lebih ke ranah masalah dari permasalahan yang saya ambil dalam penerapan ini.
Yang pertama ada kebutuhan dan tantangan digitalisasi kesehatan. Itu tuh merupakan ya maksudnya itu PR bagi kita sebagai orang-orang teknologi. Maksudnya tuh kita tuh gak boleh stuck lah. Banyak teknologi yang bisa kita manfaatkan ya, contohnya seperti blockchain. Seperti itu blockchain itu bukan hanya, dan kita kenalnya blockchain itu lewat kriptografi aja, maksudnya itu lebih ke Bitcoin dan lain-lain. Padahal fungsinya itu lebih ke sistem, jadi teman-teman bukan yang maksudnya itu bukan tentang saham-saham seperti itulah. Jadi ini lebih ke sistem transaksi datanya gitu. Nanti untuk masalah keamanan dan integritas datanya, Di kartu ujian tuh bisa di-download, Cok. tahu kan yang skala besar rumah sakit tuh banyak ya 503 wae getaway. Ya transparan. Masalahnya iya kan yang seminar security. Soalnya kartu ujian saya cuma ngupload aku mah aja dia. Lah, Kumaha ngupload maksudnya? Kalau pilihan mah kamu kan tadi. Oh dia harus upload atau sih gawean itu buat. Dan jadi untuk tuliskan artikel ini ini nge-lag gitu. ini koneksi mana? Wah, Kacau. Orang keur nge-record, Cok. lebih ke tahu, soalnya ini ada ya pasti tidak hanya maksudnya itu tidak hanya sekali terjadi di instansi besar, pasti banyak lah terjadi. Jadi itu sebagai dasar lebih ke meningkatkan sistem keamanannya. Dan kita juga yang ketiga, kita juga harus lebih mengenal keunggulan BitChains.db ini. Jadi sebelum kita memilih untuk penerapan blockchain ini, kita juga harus mengenal sebuah itu lebih ke base-nya, ke basic-nya apa sih yang akan kita terapkan di blockchain nanti sistemnya. Yang saya ngacung deui Di ieu naon sini nekanya. aplikasinya saya ya Rehan ada apa? Ada yang angkat tangan, nanti di sesi tanya jawab saja ya. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Jadi nanti tuh si BitChains.db ini memverifikasi transaksi untuk meningkatkan keamanan data rekan-rekan, dan ya di sini untuk solusi. Si blockchain ini ya seperti yang kita bahas sebelumnya, menyimpan data secara permanen dan tidak dapat dirubah. Jadi intinya menawarkan keamanan data yang tinggi dengan enkripsi terdistribusi ke berbagai node atau ke berbagai blok, dan meningkatkan transparansi, efisiensi backup ini. Dan sebelum kita lebih lanjut mengenal cara kerja blockchain dengan BitChains ini, alangkah baik Deadline-nya pira itu seminar? lebih ke mengenal analisis kebutuhannya seperti yang bisa teman simak. Contohnya ada Tendermint di sini berfungsi sebagai bisa apa sih namanya itu lebih ke koneksi, jadi lebih ke sistem yang nanti mengkoneksikan si blockchain ini dengan database nantinya. Dan untuk BitChains.db sudah saya bahas tadi, dan untuk MongoDB di sini sebagai servernya atau penyimpanan datanya, penyimpanan database-nya teman-teman. Dan lanjut untuk metode penelitiannya di sini yang kita bahas sebelumnya, identifikasi masalah sudah kita bahas, studi literatur sudah, itu lebih kita lewat saja. Untuk perancangan lingkungan penelitian nanti sudah ini kita bahas analisis kebutuhan, nanti sudah ini kita bahas perancangan sistem, perancangan data, penelitian kesimpulan, dan implementasi sistem. Untuk identifikasi masalahnya seperti yang kita bahas sebelumnya, di sini untuk solusi yang diusulkannya yaitu menerapkan kontrol akses mekanisme role based access control (RBAC), yang jikalau teman-teman belum tahu RBAC itu apa sih, itu lebih ke sistem yang dipakai rumah sakit
seperti itu teman-teman. Dan untuk yang kedua, manfaatkan karakteristik BigChange untuk ya integritas data rekam medis, dan yang terakhir mengendalikan karakteristik blockchain untuk menjamin ketersediaan sistem rekam medis. Lanjut, untuk analisis kebutuhannya ada beberapa yang harus kita catat ya teman-teman dalam kebutuhan keamanan sistem rekam medis, kebutuhan sistem RBAC, karena ini berbeda. Bisa teman-teman simak di sini. Ada yang pertama implementasi BigChange-nya seperti apa dan kerahasiaan isi datanya seperti apa, dan yang kedua implementasinya menjamin aspek integritas isi data rekam medis, dan yang ketiga implementasi BigChange dapat menjamin aspek ketersediaan data, dan yang keempat yang terakhir apakah BigChange ini menjamin aspek skalabilitas dari sistem rekam medis ini. Dan untuk kebutuhan sistem RBAC ini, mekanismenya nanti si sistem ini dapat melakukan pembuatan akun admin. Sistem ini bisa melakukan pembuatan data rumah sakit, bisa melakukan pembuatan akun dokter, bisa melakukan pembuatan data rekam medis, dan bisa melakukan transaksi penambahan akses data. Seperti itu. Lanjut, untuk gambarannya seperti ini teman-teman. Nanti jadi yang pertama diawali oleh user, nanti si user itu membuka aplikasi rekam medis, dan nantinya di dalam si aplikasi rekam medis itu dilanjutkan transaksi ke blockchain. Nah, si blockchain ini di dalamnya juga masih ada sebuah transaksi data teman-teman, yang diantaranya bisa teman-teman lihat nanti si database nanti lagi ini intinya seperti ini teman-teman. Jadi per blok. Jadi intinya blockchain itu yang namanya blok ya seperti yang teman-teman tahu lah, dibagi-bagi yang kalau seperti bahasanya gitu, yang itu dinamakannya node. Lanjut. Nah, nanti kita tuh merancang data teman-teman. Data apa saja yang akan kita buat untuk pengimplementasian ini atau perancangan ini. Seperti bisa yang teman-teman simak, ada admin dokter, data entitas, ya ada beberapa kategori lah intinya. Ada aktor, entitas, hak akses aktor, dan type. Gitu. Lanjut. Dan untuk metode perancangan metode aksesnya sudah saya kasih nomor. Nanti ada 2 entitas atau ya dokter A, dokter B, bisa teman-teman lihat, simak. Nanti si data rekam medis di sini ditransaksikan ke web server. Nah, si web server di sini mengirimkan data ke dokter B. Nah, dengan si dokter B ini dengan cara mengakses si web server ini. Nah, jikalau si dokter B ini menerima data tersebut, nanti si data ini dikembalikan lagi ke si dokter A. Dan untuk yang jika si dokter B ini menolak, yang intinya memberi akses lah ke si dokter A bahwa si data itu diterima. Dan untuk jika menolak, nanti tuh si data itu diupdate kembali teman-teman dan dikembalikan ke web server. Jadi intinya dikasih notifikasi lah seperti itu. Dan di web server nanti dikembalikan lagi ke si dokter A seperti itu. Dan untuk kesimpulannya seperti yang kita bahas sebelumnya, sistem rekam medis ini memenuhi 2 aspek, yaitu integritas data dan ketersediaan sistem, dan bisa dibilang efektif untuk mendeteksi perubahan data, karena ya kita bahas tadi ini untuk blockchain ini secara permanen tidak bisa dirubah. Jadi kalau ada suatu perubahan data itu seperti itu. Dan untuk Byte-Nice fault tolerance, nanti perangkat ini aktif dalam sistem yang menunjukkan bahwa sistem memiliki aspek ketersediaan. Dan perlu kita ketahui dilakukan penelitian lanjutan, karena menurut saya ini tuh masih kurang
karena belum dilakukan pengujian karena keterbatasan sumber daya untuk skala besar seperti rumah sakit dan lain-lain itu ya sudah kita bahas tadi, gak murah teman-teman. Aplikasinya juga di sini ya maksudnya tuh gak murah, ya biayanya mahal ya intinya. Dan untuk yang terakhir implementasi wallet di sini aplikasi kripto tuh ya lebih ke transaksi uang lah, lebih seperti itu. Tapi kalau di sini kita bahasanya ya lebih ke bahas ke verifikasi datanya, jadi ke si verifikasi akun yang nanti dipakai, jadi perlu dikaji terlebih dahulu gitu, lebih lanjut lah untuk mempermudah visualisasi penggunaan dan pemanfaatan fitur role based access control atau RBAC atau mekanisme RBAC seperti itu. Baik, dicukupkan. Saya kembalikan lagi kepada MC. Ya, terima kasih kepada Saudara Cahya Miftahul Fala yang telah memaparkan materinya. Berikut kita akan memasuki sesi tanya jawab selama 15 menit. Silakan bagi para peserta yang memiliki pertanyaan dan ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu, dan nanti MC akan memberikan instruksi untuk open mic, atau bisa juga menuliskan pertanyaan di kolom chat. Silakan bagi yang ingin bertanya. Silahkan, bagi yang ingin bertanya, bisa langsung saja raise hand, atau langsung diketikkan pertanyaannya ke dalam kolom chat yang ada di Google Meet. Oke, ada pertanyaan dari Saudara Habib Fauzan Mahardika. Pertanyaannya adalah, bagaimana Big-Chain DB dapat meningkatkan integritas dan keakuratan rekam medis pasien? Untuk Saudara Cahya mungkin ingin langsung dijawab atau mungkin disimpan dulu? Baik, terdengar tidak? Cek. Langsung saya jawab saja ya. Pertanyaan Saudara Habib Fauzan Mahardika, bagaimana Big-Chain DB dapat meningkatkan integritas dan keakuratan rekam medis? Jadi banyak lebih ke ya seperti yang kita bahas tadi ya, Big-Chain DB itu lebih meningkatkan integritas dan keakuratan rekam medis pasien dengan mekanisme konsensus yang memastikan setiap transaksi diverifikasi dan ditambahkan ke dalam blockchain atau ke dalam node. Jadi imutabilitasnya dipastikan bahwa rekam medis tidak dapat diubah setelah dicatat, jadi lebih terlihat dan mencegah manipulasi data. Jadi selain itu juga intinya jejak audit ini lebih transparan, jadi memungkinkan pelacakan sebuah perubahan yang nantinya diakses data dan memastikan keakuratan informasi dan integritas keseluruhan sistem. Seperti itu Habib Fauzan. Jadi intinya ya meningkatkan integritas dan keakuratan rekam medis dengan cara yang tadi saya jelaskan. Seperti itu. Habib Fauzan Mahardika. Apakah jelas Habib Fauzan Mahardika atau kurang jelas? Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya kembalikan lagi ke MC.
Silahkan kepada para peserta webinar, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Jika merasa tidak bisa mengetikkan pertanyaan di kolom chat, silahkan untuk open mic-nya. Baik, ada pertanyaan dari Saudara Tifa Maulana Yusuf. Pertanyaannya adalah, izin bertanya, bagaimana blockchain berbasis BigchainDB dapat meningkatkan keamanan pencatatan rekam medis di sistem rumah sakit? Untuk Kak Cahya, apakah akan langsung dijawab? Sebentar ya, langsung saya jawab saja ya, karena di sini saya maunya meminimalisir waktu ya. Saya baca terlebih dahulu. Izin bertanya bagaimana blockchain berbasis blockchain dapat meningkatkan keamanan pencatatan rekam medis di sistem. Bagaimana blockchain berbasis blockchain meningkatkan keamanan. Oh, jadi seperti ini. Nanti si blockchain ini tipe meningkatkannya dengan melalui desentralisasi data yang nantinya dienkripsi dan diimutabilitas data. Jadi si desentralisasi data ini nantinya memastikan data untuk tidak tersebar di banyak node. Jadi intinya ya seperti yang kita bahas sebelumnya, lebih ke filtering nanti di tiap node tuh, jadi gak akan ada yang ganda intinya. Dan sehingga ini tuh tahan terhadap serangan. Jadi si enkripsi ini nantinya akan melindungi data yang sensitif ya, agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Jadi yang dikasih wewenangnya nanti hanya itu yang bisa mengakses. Jadi untuk imutabilitasnya tuh memastikan bahwa data hanya sekali dicatatnya dan tidak dapat diubah ataupun dihapus, untuk mencegah manipulasi dan memastikan integritas data. Seperti itu, Pak. Cukup jelas? Oh ya, terima kasih Cahya. Oh iya, sama-sama. Saya kembalikan lagi ke MC. Silahkan bagi yang ingin bertanya lagi. Satu pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab hari ini. Yang ingin bertanya silahkan langsung mengetikkan saja pertanyaannya di kolom chat. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan untuk sesi tanya jawab kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada Saudara Cahya Miftahul Fala karena telah memaparkan materinya hari ini. Baik, para hadirin sekalian, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Semoga di webinar kali ini kita semua dapat banyak ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Sebelum kita tutup acara webinar pada hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena acara webinar kali ini telah berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan kepada para peserta untuk jangan lupa meng-screenshot bukti kehadiran pada acara webinar hari ini
untuk dimasukkan ke dalam link presensi yang akan dibagikan oleh operator nanti setelah sesi foto bersama. Jika tidak ada bukti screenshot, maka sertifikat tidak dapat diberikan kepada rekan-rekan sekalian. Selanjutnya, sebagai kenang-kenangan, marilah kita sama-sama melakukan sesi dokumentasi bersama. Untuk para hadirin, dimohon untuk membuka kameranya dan berikan senyum terbaik kalian. Dan jangan lupa untuk mengisi link presensi yang akan dibagikan oleh panitia untuk memperoleh e-sertifikat. Untuk panitia bagian dokumentasi, dipersilakan untuk menangkap gambar. Silakan kepada para hadirin untuk dibuka kameranya. Untuk untuk presensi sudah ada ya kawan-kawan semua di kolom chat. Jangan lupa bukti screenshotnya harus menunjukkan wajah kalian. Lalu foto tersebut dimasukkan ke dalam bagian foto yang ada di dalam link presensi. Oke, untuk operator dan seksi dokumentasi, tolong berikan aba-aba ya. Oke, aba-abanya mungkin dari saya saja mungkin ya untuk operator. Untuk operator dan seksi dokumentasi, tolong siap-siap untuk screenshot sesuai dengan aba-aba yang akan saya berikan. Kepada para peserta, sekali lagi mohon mengaktifkan kameranya sebagai bukti dokumentasi dan bukti kehadiran. Oke, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua, operator dan seksi dokumentasi mohon siap-siap. Silakan para peserta untuk mengaktifkan kameranya. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Oke. Mohon tunggu sebentar. Baik, untuk sesi dokumentasi, untuk seluruh peserta telah ditangkap gambarnya oleh panitia kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pembicara 1 dan 2, yaitu Reynaldi Gimnastia dan Saudara Cahya Miftahul Falah, yang telah berkenan untuk menjadi narasumber dan memberikan materinya pada webinar kali ini. Kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir dan para panitia yang sudah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini dengan sukses. Mohon maaf bila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan ataupun kendala selama acara berlangsung. Akhir kata, saya Mubina Borista selaku MC pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.